Minang memanggil. Dari puncak gunung yang menjulang hingga ombak pantai yang berdebur, dari warisan budaya yang kaya hingga kelezatan kulinernya yang menggoda. Bersiaplah, karena petualangan kita di Sumatera Barat baru saja dimulai. Hari pertama, perjalanan kami dimulai dari Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 2025, pukul 17.20 waktu Indonesia bagian Barat. Tujuan pertama yang akan kami kunjungi adalah penginapan di Rumah Gadang, daerah Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jarak yang akan kami tempuh sekitar kurang lebih 200 km. Di pintu masuk tol Pekanbaru Bangkinang, kami mengalami sedikit kendala, sehingga tertahan beberapa menit, sampai akhirnya kami bisa melanjutkan kembali perjalanan. Oh happy, memang pilihan hati, bukan karena tak mampu untuk cari kekasih. Oh happy, memang... Setelah menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 200 km, akhirnya kami sampai di penginapan Rumah Gadang pukul 1 dini hari. Kami pun menyempatkan makan malam bersama, dan setelah itu kami pun beristirahat untuk melanjutkan perjalanan besok. Pagi di Ranah Minang, ada keheningan yang syahdu sebelum hiruk pikuk hari dimulai. Langit perlahan membuka tabirnya, menyapa bumi dengan semburat warna yang menawan. Udara dingin yang menusuk kulit, membawa serta aroma embun dan tanah basah. Perlahan kabut pagi mulai menyingkap panorama yang menakjubkan. Hamparan hijau yang membentang sejauh mata memandang, bukit-bukit yang berbaris gagah, dan mungkin aliran sungai yang berkelok di kejauhan. Setiap sudut adalah lukisan alam yang tak pernah membosankan. Ritual ini dimulai dengan aroma yang khas. Wangi kopi yang pekat berpadu sempurna dengan kelembapan udara pagi. Setiap tetes air panas yang menyentuh bubuk kopi seolah melepaskan esensi kehangatan yang akan segera memeluk. Kat sini dulu kejap ya. Nak bagi tahu ni. Ni nak bagi tahu memang hari-hari kita sediakan kat sini. Kita ni cari kalau tempat kat duduk. sini orang cakap dia tu kawat daun. Kawat daun dulu. Disinilah inspirasi mengalir. Setiap tegukan kopi menjadi pengantar untuk merenung, bersyukur, dan merasakan keagungan alam. Pagi di perbukitan dengan secangkir kopi hangat adalah cara terbaik untuk memulai hari penuh ketenangan dan energi positif. Memalukan ya kan? Kopi memang susah. Jadi kata kakak tuh, pisang goreng tuh, pisang goreng. Goreng pisang. Goreng pisang. Jadi sejarah pisang goreng itu dulu ada pisang, Ah. tapi digoreng. Digoreng. Jadi pisang goreng. Tidak, bukan gitu. Bukan gitu. Bukan gitu. Pisang. Pisang. Tercampak ke dalam minyak. Ini pisang nih. Iya. Di bawah minyak itu ada api. Nah, Hidup. Hidup api itu. Dia tak pakai tepung. Setelah menikmati udara sejuk pagi dan hangatnya kopi, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan berikutnya ke Kota Padang. Danau Singkarak di pagi menjelang siang atau sore hari selalu menawarkan pesona yang berbeda. Airnya yang biru jernih membentang luas, dihiasi siluet perbukitan yang hijau royo-royo. Angin sepoi-sepoi membawa kesegaran, membuat momen bersantap di sini terasa sempurna. Meja telah siap, menanti hidangan khas Minang yang menggugah selera. Dari ikan bili segar hasil tangkapan danau ini, yang digoreng garing atau dimasak pangak dengan bumbu kuning, hingga sayur pucuk ubi santan yang kaya rasa. Semua disajikan hangat, seolah menyatu dengan kehangatan alam.
Setiap suapan adalah perpaduan rasa yang kaya dan sensasi yang menenangkan. Rasa pedas manis dari sambal lado, gurihnya gulai, dan segarnya ikan, semuanya terasa lebih nikmat saat ditemani pemandangan danau yang memukau. Sesekali, pandangan teralih ke permukaan danau, menikmati ketenangan yang tak bisa ditukar. Perjalanan menuju kota Padang pun kami lanjutkan, tak hentinya mata kami dimanjakan dengan pemandangan dan kesejukan udara segar perbukitan. Di ketinggian Tanah Minang tersembunyi sebuah permata yang memancarkan ketenangan luar biasa. Udara dingin yang menusuk kabut yang masih enggan beranjak dan panorama yang seolah keluar dari negeri dongeng. Selamat datang di Danau di Atas. Tidak jauh dari danau di atas kami pun kembali disajikan dengan pemandangan. Ada tempat-tempat di mana waktu terasa melambat dan setiap helaan napas dipenuhi kesegaran. Di ketinggian terhampar permadani hijau yang seolah tak berujung. Selamat datang di kebun teh. Akhirnya kami pun sampai di kota Padang pada pukul 10 malam. Di bawah taburan bintang yang tak terhingga dengan alunan ombak sebagai satu-satunya teman, rasa lelah itu berganti menjadi kedamaian yang mendalam. Semua beban terangkat, pikiran menjadi jernih. Inilah cara semesta menyambutmu setelah melewati hari yang panjang. Sebuah penutup hari yang sempurna memulihkan raga dan jiwa siap untuk esok yang baru. Pagi yang cerah di kota Padang. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas perjalanan, pagi kami selalu ditemani dengan santapan pagi dan seruput segelas kopi talungkuik. Bukan telungkup, tak tungkui. Telungkup tak tu. Ih, lamanya. Ih, dekat sana. Di balik hiruk pikuk khas kota pesisir ini, sebuah petualangan baru sudah menanti. Tujuan kita hari ini, sebuah pulau kecil dengan nama yang penuh misteri, namun menyimpan keindahan luar biasa, Pulau Setan. Perjalanan dimulai. Meninggalkan keramaian kota, kami menyusuri jalanan yang perlahan membuka pemandangan Teluk Mandeh yang memukau. Hijau perbukitan bertemu birunya laut menciptakan lanskap yang menenangkan mata, seolah menjadi transisi dari kehidupan kota menuju ketenangan alam. Dan inilah saatnya. Dari dermaga, kami naik ke atas perahu, siap mengarungi perairan jernih yang memisahkan kami dari tujuan. Angin laut membelai wajah, aroma asin air laut memenuhi udara. Setiap menit perjalanan membawa kami semakin dekat pada rahasia yang tersembunyi di balik nama pulau ini. Ombak yang tenang perlahan mengantar kami. Siluet pepohonan kelapa yang melambai, hamparan pasir putih yang memanggil, dan air laut yang sebening kristal. Pulau Setan bukan lagi sebuah nama yang menyeramkan, melainkan sebuah gerbang menuju keindahan yang tak terduga. Akhirnya kami tiba. Menginjakan kaki di pasir lembutnya, semua penat perjalanan seolah lenyap seketika. Deburan ombak yang kini terdengar lebih jelas, menjadi melodi selamat datang di surga tersembunyi ini. Inilah Pulau Setan, yang dengan pesonanya, siap memikat siapa saja.
Mengapa dinamakan Pulau Setan? Kisah dan legenda turun-temurun mewarnai nama ini. Ada yang bercerita tentang keangkeran di masa lalu, namun kini, yang tersisa hanyalah kedamaian dan keindahan yang memikat. Nama yang kontras ini justru menambah daya tarik tersendiri, mengundang para petualang untuk mengungkap misterinya. Pulau Setan, sebuah nama yang mungkin menimbulkan tanya, namun menyimpan jawaban berupa keindahan alam yang luar biasa. Bukan tentang menakutkan, melainkan tentang memikat hati dan meninggalkan kenangan yang abadi. Ia adalah bukti bahwa terkadang, di balik nama yang misterius, tersimpan pesona yang tak ternilai harganya. Pulau Setan adalah bagian dari keajaiban Teluk Mandeh, sebuah kawasan yang terkenal dengan lanskap baharinya yang luar biasa. Di sini, air lautnya sebening kristal, memperlihatkan keindahan terumbu karang yang berwarna-warni dan kehidupan bawah laut yang kaya. Snorkeling dan diving menjadi kegiatan wajib untuk menyelami surga tersembunyi ini. Ini ikannya. Aul, bocil main air. Kasih roti biar datang ikannya.
Itu banyak kata si Fikri. Kata si Fikri banyak itu, Rahul. Woi, asap banget. Lah, untuk ikan dong. Untuk ikan dong, Res. Bukan untuk ya Allah. Ya Allah, dicacangnya pakai air asin. Nggak apa-apa, Pan. Yang penting Happy, Pan. Bukan happy. dia naik dulu, woi. Pegangin lagu angkat. Angkat. 1, 2, 3. Ya, wah, kena siram awak. Asik. Ini lagi santai kawan. Nak masuk nih, dah berpose. Kak Ika. Setelah asik bermain dengan ikan, kami pun lanjut dengan menguji nyali melompat dari tebing. Waktu di Pulau Setan terasa berlalu begitu cepat, namun ketenangan yang diberikannya akan tinggal lebih lama. Setiap deburan ombak, setiap hembusan angin, seolah telah membersihkan segala penat. Inilah pelarian sempurna, tempat di mana jiwa menemukan kembali keheningannya. Terima kasih, Pulau Setan, atas kedamaian yang kau berikan. Dan kini, senja kembali menyapa. Meninggalkan Pulau Setan, kami membawa pulang bukan hanya foto-foto indah, tapi juga kedamaian yang mendalam dan kenangan tak terlupakan. Pulau ini, dengan namanya yang unik, telah membuktikan bahwa keindahan sejati seringkali tersembunyi di tempat yang paling tak terduga. Sampai jumpa lagi, Pesona Pulau Setan.
Dan kini tiba saatnya berpamitan. Jalanan yang semula asing kini terasa akrab. Setiap belokan, setiap bukit yang dilewati, seolah melambaikan tangan, mengucapkan selamat jalan dari ranah Minang yang memesona ini. Lelah memang terasa di raga, tapi hati dipenuhi kehangatan. Dari keindahan Pulau Setan, keramahan senyum di Danau Singkarak, hingga aroma kopi pagi di perbukitan yang dingin, setiap momen telah mengukir jejak tak terhapuskan. Kami membawa pulang lebih dari sekadar foto atau oleh-oleh. Kami membawa pulang cerita, pengalaman, dan inspirasi. Takkan bisa menjadi nyata jika kita tak bersama. Selalu percaya dan yakinkan semua. Kau menghapuskan setiap luka, mengingatkanku tentang mimpi terpendam, agar semua kan menjadi nyata. Terima kasih, Sumatera Barat, atas segala keindahan dan keramahanmu. Ini bukan perpisahan, melainkan jeda. Sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya.